sebanyak 2 kali ya. Kalau tidak ada jawaban saya anggap tidak hadir ya. Jangan konfirmasi di akhir ya, nanti saya sudah terlanjur coret ya. Saya sudah wanti-wanti di awal ya. Sebentar. Saya belum record ya. Recording in progress. Alur, peran, dan tahapan atau ya deliverable dari siklus pengembangan software. Jadi siklusnya itu sendiri, tahapannya kemarin sudah saya sampaikan untuk ini ya, sedikit mengulang. Jadi yang pertama itu ada di planning, ya, yang ini. Kemudian analisis dan desain, implementation, dan maintenance. Ya. Untuk planning itu ada di alur 1 dan 2. Ya. Jadi dari user atau product owner, ya, itu memberikan yang namanya sistem request ya. Kemarin sudah sedikit juga saya tampilkan ya. Contoh dari sistem request itu seperti apa. Nah, jadi menyampaikan permintaan requirement atau kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan software ya. Nah, ini dikemas dalam bentuk yang namanya sistem request. Nah, itu nanti akan kemudian disampaikan kepada sistem analis ya. Kepada sistem analis. Jadi kemudian masuk ke alur yang kedua, sistem analis kemudian membuat atau melakukan analisis kelayakan ya, atau feasibility analysis ya, berdasarkan pada sistem request dari user tadi atau dari product owner tadi ya. Jadi ada dua proses yang dilakukan di tahap planning ya, yaitu sistem request ya dan feasibility analysis ya, atau analisis kelayakan. Yang nantinya kemudian di tahap planning ini luarannya atau outputnya dalam bentuk sistem proposal ya. Nah, kemarin sudah disampaikan berkaitan dengan ini ya, untuk alur dan tahapan-tahapannya. Kemudian masuk ke siklus yang kedua ya, atau siklus yang berikutnya yaitu analisis dan desain ya. Ini ada dalam proses yang nomor 3 ya. Dari hasil analisis kelayakan, jika setelah itu dinyatakan layak, maka sistem analis melakukan analisis dan desain ya, yang hasilnya nanti atau luarannya nanti dalam bentuk sistem specification ya. Jadi ini nanti outputnya ya, sistem specification ya. Nah, dalam proses analisis dan desain ini nanti dibantu oleh seorang bisnis analis ya. Tapi seperti saya katakan bahwa sistem analis juga bisa merangkap sebagai bisnis analis ya, tergantung pada domain yang yang ada dalam topiknya gitu ya. Kalau misalkan sistem analis memang memahami domainnya ya ada masalah. Tapi misalkan tidak memahami, maka dibutuhkan seorang bisnis analis. Ya. Suara saya kok kebayang ya. Oke, itu ya. Kemudian masuk ke tahap yang berikutnya ya. Tahap yang keempat ya, karena analisis dan desain ini masuk pada tahap 2 dan 3. Ini implementation ya. Jadi implementation ini sudah masuk dalam tahap pengkodingan ya. Jadi dari hasil atau dari luaran dari proses analisis dan desain yaitu dalam bentuk sistem specification ini tadi ya. Kemudian disampaikan kepada programmer ya untuk dilakukan pengkodingan ya atau construction ya. Nah, hasil daripada pengkodingan ini nanti kemudian dilakukan pengujian ya. Ini masuk dalam implementation ya. Jadi pengkodingan, pengujian ya, termasuk di dalamnya instalasi ya dan sebagainya itu masuk dalam implementation ya. Jadi 4, 5 dan 6 ini. Yang terakhir yaitu maintenance ya. Di maintenance ini akan kembali ke siklus yang awal ya. Jadi dari hasil implementation maka dilihat lagi ya, dievaluasi jika ada misalkan request tambahan ya dan sebagainya maka dia akan dikembalikan ke proses yang atau alur yang pertama ya. Itu yang dinamakan dengan siklus ya. Jadi siklus itu dia selalu berputar ya. Kembali dari maintenance kemudian kembali lagi ke planning gitu ya. Nah, karena ini adalah siklus dari SDLC itu sendiri ya, maka nanti ada beberapa metode ya. Ada beberapa metode yang bisa diterapkan untuk mengikuti alur daripada SDLC ini gitu ya. Kalau kita lihat sekarang kan siklusnya ya gitu dia, memutar gitu ya. Tapi ada metode yang dari proses-proses SDLC ini ya kira-kira alurnya nanti atau tahapan-tahapannya nanti seperti apa gitu ya, yang bisa diterapkan gitu ya. Oke, untuk ini saya mengulang saja dari yang kemarin ya. Saya pikir sudah bisa dipahami, saya lanjutkan.
Nah ini ya atau metodologi pada pengembangan software atau model proses ya. Sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya ya, kita pahami dulu untuk definisi awalnya. Jadi ada beberapa definisi mengenai model proses atau metodologi pengembangan software dari beberapa penelitian ya. Yang pertama dari Dennis tahun 2012 yaitu menyatakan bahwa pendekatan formal untuk menerapkan SDLC ya. Jadi metodologi pengembangan software yaitu merupakan pendekatan formal untuk menerapkan SDLC gitu ya. Jadi bisa kita pahamin ya bahwa ini suatu pendekatan yang dia bisa lakukan untuk menerapkan langkah-langkah dari SDLC itu gitu ya. Kemudian dari Summerfield tahun 2015 representasi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak ya. Jadi dari proses pengembangan perangkat lunak itu ya direpresentasikan secara sederhana dalam bentuk model prosesnya gitu ya. Kemudian dari Pressman tahun 2015 serangkaian aktivitas, tindakan, tugas, pencapaian dan produk kerja yang berbeda yang diperlukan untuk merekayasa perangkat lunak berkualitas tinggi. Jadi dari beberapa definisi yang ada ya, dari beberapa definisi dari penelitian-penelitian yang ada ini sebenarnya secara logikanya sama gitu ya. Cuman mereka menyampaikan dalam beberapa dalam masing-masing definisinya gitu ya. Kemudian pendekatan SDLC ya ada dua ya. Ada yang sifatnya prediktif, ada yang sifatnya adaptif ya. Jadi untuk pendekatan ke SDLC ini ada yang prediktif, ada yang adaptif ya. Seperti apa ciri-cirinya? Kalau yang prediktif itu ini ya. Jadi requirement itu bisa terdefinisikan ya. Bisa terdefinisikan. Kemudian ini resiko secara teknisnya rendah ya. Kalau yang sifatnya atau pendekatannya sifatnya adaptif, maka biasanya requirement-nya itu yang tidak bisa ditentukan ya. Jadi kebutuhannya itu tidak bisa ditentukan ya atau terspesifikasi dengan jelas gitu ya. Nah, ini biasanya resiko secara teknisnya lebih tinggi ya. Nah, ini dua pendekatan ke SDLC ya, prediktif dan adaptif. Sebentar saya sambil baca. Nah, model yang pertama yaitu structured design ya. Jadi tahapan SDLC bergerak secara metodis dan sistematis. Ini ciri daripada struktur desain. Ya. Jadi selesai satu tahap, kemudian baru dia menuju ke tahap yang berikutnya. Ini cirinya. Ya. Ini ciri daripada model struktur desain. Ya. Kemudian beberapa contoh metode yang menerapkan konsep struktur desain yaitu waterfall dan parallel development. Ya. Waterfall ini udah familiar ya di kita ya. Beberapa mahasiswa itu kalau mengerjakan skripsi itu metodenya waterfall gitu ya. Kayaknya turun temurun gitu. Walaupun sebenarnya kita bisa menerapkan yang lain atau dalam kenyataannya mungkin sebenarnya menerapkan yang lain gitu ya. Cuman karena yang familiarnya waterfall ya waterfall terus gitu ya. Cuman yang perlu kita pahamin di sini yaitu ini ya. Pertama ciri daripada struktur desainnya ya, bahwa dia memiliki ciri metodis dan sistematis ya. Jadi selesai satu tahap dulu baru dia menuju ke tahap yang berikutnya. Jadi pokoknya selesai dulu satu tahapan dari SDLC tadi, kemudian baru bisa ke tahap yang berikutnya. Kemudian contohnya waterfall dan paralel ya, kita bahas coba satu persatu. Yang pertama waterfall ya. Waterfall model memiliki tahapan linear yang terdefinisi dengan baik dari pengembangan dan dukungan sistem. Kemudian pada model waterfall ini semua tahapan dilakukan secara sekuensial ya, atau terurut ya. Tadi dikatakan bahwa itu ya satu tahapan selesai baru dia ke tahapan yang berikutnya. Jadi planning dulu dilakukan sampai selesai finish gitu ya. Baru dia ke tahap analisis. Ya, ini harus selesai juga dulu ya, finish dulu ya. Ada luarannya dulu baru dia ke desain ya. Jadi sekuensial ya atau terurut gitu ya. Kemudian model ini cocok untuk pengembangan sistem yang spesifikasinya tidak berubah-ubah. Ini bisa masuk dalam logika kita ya. Karena dia sifatnya sekuensial, maka dia lebih cocok pada requirement yang tidak berubah-ubah. Ya. Karena kalau requirement-nya berubah-ubah, akan sulit ya menerapkan pada model waterfall. Ya.
Karena ya itu tadi dia harus menyelesaikan satu tahapan dulu, dia belum bisa balik ke tahapan berikutnya sampai ke dia tahapan akhir dulu, baru dia bisa kembali ke tahapan awal gitu ya. Tapi kalau misalkan dia spesifikasinya berubah-ubah, ya, dia lebih fleksibel gitu ya. Jadi memang waterfall ini lebih cocok untuk spesifikasi yang tidak berubah-ubah ya. Karena sifatnya yang sekuensial tadi ya atau terurut. Ini untuk model waterfall ya. Ini gambaran visualisasinya ya untuk model waterfall ya. Bisa kita lihat dari arah panahnya. Ya. Jadi selesai dulu planning ya. Planning ini kan tadi di dalamnya ada sistem request ya. Sistem request, kemudian ada analisis kelayakan ya. Visibility analysis ini ada dalam planning, kemudian nanti dilakukan tahap yang berikutnya yaitu analisis ya, dengan membuat atau menggambarkan secara visualisasi menggunakan use case ya, activity maupun sequence diagram ya. Nanti kemudian masuk ke desain ya, desain ini udah masuk di kelas diagramnya ya, atau berkaitan dengan desain datanya, kemudian desain user interface-nya ya, baru masuk ke implementation ya, atau pengkodingan ya. Nah ini jelas dia ya. Karena dia tahap per tahap tadi ya. Jadi setiap tahapan luarannya apa selesai dulu baru dia ke tahapan yang berikutnya. Kemudian masih pada konsep struktur desain yaitu parallel development ya. Nah, ini mengatasi masalah kesenjangan waktu antara proposal dan pengiriman. Konsep daripada parallel development ini memecah project menjadi sub project ya, secara paralel ya. Kemudian diintegrasikan di akhir ya. Jadi kalau kita lihat dia sampai di analisis ya. Kemudian pada saat desain dia dibagi ke dalam sub project ya. Okay. Ini sub project yang pertama ya. Ini sub project yang pertama, ini sub project yang kedua, ini sub project yang ketiga ya. Kemudian nanti di akhir baru dia diintegrasikan ya. Jadi dia sampai di proses analisis ya, ini cocoknya sih untuk project yang sifatnya atau skala besar ya. Skala besar sehingga harus dipecah jadi menjadi beberapa sub project ya. Mungkin kalau kita di dalam skripsi nggak terlalu begini ya, tapi nanti kalau misalkan teman-teman mungkin ada join research gitu ya. Mungkin topiknya mirip tapi mungkin kontennya sedikit berbeda ya, entah metodenya atau apanya gitu ya, yang di dalam penerapannya. Nah, itu yang mungkin secara keseluruhan ya, kalau kita gabungkan itu bisa menerapkan parallel development ya. Kalau misalkan risetnya mirip gitu ya, atau sama untuk topiknya. Gitu. Kemudian nanti di akhir diintegrasikan. Ya, ini konsep daripada parallel development ya. Jadi memecah project menjadi beberapa sub project. Ya. Cuman dia konsepnya tetap sama seperti pada struktur desain ya. Jadi satu tahap selesai dulu gitu ya. Jadi nggak bisa fleksibel kembali ke tahap yang sebelumnya. Ya. Kemudian rapid application development ya. Ini menekankan pada proses pembuatan aplikasi berdasarkan pembuatan prototipe, iterasi dan feedback yang berulang-ulang ya. Jadi ini lebih cocok pada yang sifatnya prototipe ya untuk RAD ini. Gambaran besarnya atau gambaran umumnya kira-kira seperti ini ya, secara visualisasi yang kita lihat di slide ya. Jadi dari requirement planning ya, kemudian sebelum masuk ke construction ya, dia melakukan siklus di dalamnya ya. Dari prototype, kemudian ada testing dan ada refine-nya ya. Untuk contoh dari RAD sendiri ya, atau yang menerapkan konsep dari rapid application development, ini ada path development dan ada prototyping ya. Ini jelas banget kalau prototyping jelas dia menerapkan pada RAD ya. Jadi contoh yang menerapkan RAD di sini path development dan prototyping ya. Ini path development ya. Karena tadi sifatnya RAD ini iteratif ya. Jadi path development juga seperti itu ya.
Jadi menunjukkan bahwa sistem dikembangkan dengan menggunakan pendekatan iteratif ya atau spiral ya daripada pendekatan linier ya. Jadi dia bisa kembali gitu ya. Nah, fungsi terpenting paling banyak diuji, kemudian kebutuhan sistem berkembang saat pengguna melihat versi ya. Kemudian model ini cocok digunakan untuk mengembangkan sistem dengan skala besar ya. Tapi target waktu dan biaya tidak terlalu mengikat ya. Ini kalau dalam proyek besar atau kita berbicara dalam lingkup proyek ya. Jadi dalam skala besar tapi target waktu dan biayanya tidak mengikat ya. Nah, luarannya ini versi sistem per versi ya. Jadi tetap mengikuti pada tahapan SDLC dari planning, analisis ya. Kemudian masuk ke design implementation, kemudian jadi sistem versi 1 gitu ya. Nanti dari sini dia mengulang lagi pada fase analisis, design implementation, kemudian jadi versi 2 ya. Kemudian mengulang lagi ya dan seterusnya ya. Sampai dia benar-benar sistem yang siap untuk diaplikasikan ya. Atau diimplementasikan secara finishing ya atau akhir gitu ya. Nah, ini untuk phase development ya. Visualisasinya kira-kira seperti ini ya. Untuk tahapan di dalamnya tetap sama ya. Tadi kan kita udah sampaikan di awal ya. Planning itu hasil apa, outputnya apa ya. Di sini tetap ya planning ya. Ada sistem request, ada visibility analysis ya. Kemudian dilakukan analisis ke sini ya. Ada use case, activity diagram, sequence diagram ya. Kemudian dia ke design ya. Class diagram, ya, user interface dan sebagainya ya. Kemudian dia implementation. Implementation ini misalkan jadi versi 1 dulu. Nanti dari versi 1 masuk lagi ke analisis, ke desain lagi, ya, implementation lagi, versi 2, dan seterusnya. Ya. Saya kira siklusnya seperti itu. Ini yang menerapkan konsep dari RAD. Ya. Kemudian konsep yang kedua tadi, contohnya prototyping. Ya. Ini udah jelas banget ya, karena tadi memang RAD ini sendiri konsepnya adalah mengembangkan prototype ya. Jadi prototyping ini digunakan untuk mengembangkan prototype untuk kejelasan atau memperjelas kebutuhan pengguna ya. Sebenarnya sama ya, cuman tadi dalam bentuk sistem versi 1, versi 2 dan seterusnya ya. Kalau ini dalam bentuk prototype ya. Jadi analisis, desain, implementasi dilakukan secara bersamaan ya. Dimulai dengan prototype yang menyediakan fungsionalitas minimal ya. Jadi mulai dari prototype yang menyediakan fungsionalitas minimal. Kemudian mengulangi proses, memperbaiki prototype kembali, ya. Kemudian berhenti ketika prototype sistem sudah berfungsi. Ya. Cuman tadi dalam ininya sistem version ya. Kalau ini prototype ya. Jadi sebenarnya dia sama ya. Jadi menyediakan fitur-fitur awalnya dulu atau fitur-fitur minimal dulu untuk suatu prototipenya. Kemudian nanti diulangi kembali ke analisis, desain, dan implementasi. Keluarannya prototipe lagi yang sudah diperbaiki. Nanti berikutnya mengulang lagi pada proses ini, kemudian keluarannya lagi dari sistem prototipe. Sampai akhirnya nanti dia siap untuk diimplementasi. Gitu ya. Ini konsep yang menerapkan RAD. Ya. Jadi tadi yang pertama structure design, kemudian rapid application development. Ya. Ini gambaran visualisasinya ya untuk prototyping. Ya. Jadi dari planning ya, di planning ini dibuat prototipenya ya atau jadi luarannya prototyping ya, dilakukan analisis, desain, implementation ya. Ini sebenarnya ada panas ini ya. Kemudian kembali lagi ke sini ya. Prototypingnya lagi diperbaiki lagi, melakukan lagi proses analisis, desain, dan implementasi, dan seterusnya ya. Sampai nanti prototipenya sudah siap atau sudah berfungsi gitu ya. Ini gambaran visualisasi untuk RAD yang prototyping. Kemudian yang merujuk pada konsep agile ya. Agile ini sekarang juga mulai ini ya. Memang kebanyakan digunakan untuk ini ya apa mahasiswa-mahasiswa yang magister ya. Jadi nggak ada salahnya untuk rata-rata yang S1 juga sudah ada. Untuk agile software development ini pengembangan perangkat lunak tangkas ya, yang mudah populer
untuk menggambarkan pendekatan baru yang berfokus pada kolaborasi erat antara tim pemrograman dan pakar bisnis ya. Kalau kita lihat visualisasi ininya ya, untuk gambaran Agile Software Development Cycle, ini sebenarnya mirip aja ya dengan SDLC ya, cuma penamaannya kadang yang kita ini ya. Di sini dari plan, design, develop ya. Develop dan test ini kan masuk di implementasi ya. Kemudian evaluasi ya, kembali lagi ke meet ya. Ini tadi karena dia berfokus pada kolaborasi antara tim pemrograman dengan pakar bisnis. Jadi ada di dalam siklusnya itu ada meet gitu ya. Kemudian masuk ke dalam siklus yang juga sebenarnya merujuk dari SDLC gitu ya. Dari plan, design, develop dan seterusnya. Untuk konsep Agile sendiri ya, ini menggunakan beberapa aturan yang mudah dipahami dan diikuti, kemudian mempercepat proses SDLC ya, di mana bisa mengurangi pemodelan dan dokumentasi, kemudian mengembangkan software dengan simple dan iteratif. Jadi dia juga menerapkan pada konsep iteratif ya atau pengulangan. Beberapa contoh dari Agile itu ada Extreme Programming ya atau XP ya. Kemudian Scrum ya. Scrum ini juga udah mulai populer ya dan banyak digunakan di beberapa penelitian. Nah, ini contoh dari Agile ya, Extreme Programming dan Scrum. Masih semangat teman-teman? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, biar nggak ngantuk kita ngabsen dulu ya. Nanti. Abi Abdillah. Hadir, Ibu. Adrian Swardana. Hadir, Bu. Pak Reza Ramadhani. Hadir, Bu. Nah, semangat Pak Reza Ramadhani mana? Hadir, Bu. Zaki Satria. Hadir, Bu. Anissa Solawati. Hadir, Bu. Ya. Sebentar ya, pulpennya ngambek. Said Nabil. Hadir, Ibu. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Muhammad Ramadan Al-Aqsa. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Bu, hadir, Bu. Ramadan Al-Aqsa ya. Iya, Bu. Alda Novianti. Hadir, Bu. Anjeli Patricia. Sakit, Ibu. Masa iya, sakit ya Anjeli ya? Iya, sakit, Ibu. Tadi ada. Iya, dia baru kabarin tadi pagi. Oke, makasih ya. Ya, Ibu. Kemudian Guspa Pratama. Hadir, Bu. Galda Melika. Hadir, Ibu. Nova Novita. Hadir, Bu. Hadir. Biko Haryanto. Hadir, Ibu. Alberto Yunus. Hadir, Bu. Ariel Catur Putra. Hadir, Bu. Nur Solihin. Hadir, Ibu. Juwita Ovi. Hadir, Ibu. Juwita Ovi tadi. Juliani Tangke. Hadir, Ibu.
Grace Surya. Hadir Ibu. Jekli. Hadir Bu. Jekli ada ya. Darwin Jalung. Lisa Maulita. Hadir, Bu. Fahmul Amal. Hadir, Bu. Tanot Joycelyn. Hadir, Bu. Jermianto. Hadir Bu. Fikri Ihsanuddin. Hadir Ibu, hadir. Ya. Fernando Nicholas. Hadir Bu. Giri Kevin. Hadir Ibu. Chris Febrianto. Hadir Bu. Sebentar ya. Sebentar. Jekli. Bentar, Mama kirim video ini ya. Sebentar ya teman-teman, sebentar ya, izin sebentar. Oke, kembali lagi ya. Maaf ya, tadi anak juga punya tugas online. Alessia Maharani. Ulfah Fahira. Hadir Ibu. Salsabila. Hadir, Bu. Feb Hadir. Rifki Pratama. Hadir Bu. Awaliyah. Hadir, Ibu. Azaria Abel. Hadir, Ibu. Ya. Oke, kita lanjut dulu lagi ya. Sebentar ya. Nanti mandi dulu. Sampai di mana tadi kita? XP ya. Ya. Ini salah satu penerapan untuk konsep agile ya, yaitu extreme programming atau XP ya. Jadi pada XP atau extreme programming ini mirip dengan prototype tadi ya, cuman dia nggak menghasilkan prototype ya. Jadi analisis, desain dan implementation itu
berjalan bersamaan ya, kemudian menghasilkan suatu sistem kan ya. Kemudian nanti dilihat lagi hasilnya ya, kemudian kembali lagi ke proses analisis, desain dan implementation. Jadi dia melengkapi fitur-fitur yang ada ya sampai dengan semua fitur itu sudah terakomodir ya. Tapi luarnya bukan dalam bentuk prototype gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ininya ya, konsep kerjanya itu yang di ini ya, yang ini saya ingin. Ya, jadi ngelihat dulu dia fitur fitur-fiturnya sampai dengan fiturnya itu ya terlengkapi semua ya. Kemudian dia juga menerapkan pada iteratif ya, ada pengulangan atau perulangan ya. Nah, ini konsep dari extreme programming yang menerapkan pada agile ya. Kemudian Scrum ya. Scrum juga sama, cuman dia dalam ada sprint ya. Makanya tadi agile ini konsepnya dia lebih cepat ya atau mempercepat. Ya. Jadi dari tahapan-tahapan itu dia bisa dimasukkan dalam dari beberapa tahapan itu dimasukkan dalam satu tahap langsung ya. Jadi ada sprint ya. Jadi tiap-tiap sprint itu juga menghasilkan langsung tadi melengkapi fitur-fitur yang ada ya. Jadi tujuan sprint ini menentukan, memprioritaskan dan memecah pekerjaan menjadi tugas yang lebih detail ya. Namanya sprint ya. Jadi bisa kayak menghilangkan gitu ya. Kemudian setiap sprint menghasilkan fitur atau produk yang memiliki nilai ya dan menambahkan atau memperbaiki fungsi sesuai kebutuhan user ya. Kurang lebih sama dengan XP tadi ya, cuman penggambaran visualisasinya berbeda ya. Jadi kalau tadi kan dia dari proses analisis, desain dan implementation ya, kemudian menghasilkan sistem, kemudian dilengkapi lagi untuk fitur-fiturnya. Tapi kalau ini dalam bentuk sprint ya. Jadi sprint ini juga menghasilkan fitur-fitur atau produk ya, yang terus menambahkan atau memperbaiki fungsi dari kebutuhan user atau product owner-nya. Ini perbandingan untuk waterfall dan Scrum ya, karena berbeda sekali antara Scrum dengan waterfall ya. Kalau kita lihat dari visualisasi gambarnya di sini ya, kalau waterfall itu ya proses per proses ya, atau tahap per tahap ya. Dari plan, kemudian selesai analisis ya, kemudian selesai desain ya, pengkodean, tes dan rilis gitu. Tapi kalau Scrum ya, tiap-tiap di dalam fase ya, tiap di dalam fase dia punya fase lagi gitu ya. Jadi di dalam siklus dia punya siklus lagi gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan ya. Jadi di sini dia ada siklusnya di dalamnya ya. Di sini juga ada siklusnya, di sini ada siklus lagi, di sini juga ada siklus lagi ya. Jadi ada siklus di dalam siklusnya gitu ya. Tapi kalau waterfall ya itu tahap per tahap selesai gitu ya. Kalau visualisasi kita lihat perbandingan antara waterfall dengan Scrum ya, teman-teman. Nah ini kalau penggambaran ya, Scrum Helicopter View, ini saya ngambilnya juga dari materi Pak Romi ya, dari Brand Matic. Nah, ini kan sebenarnya siklus ya, kalau yang penggambaran yang seperti ini ya. Nah, ini kan siklus gitu ya. Nah di dalam siklusnya ini ya, di dalam tahapan siklusnya ini ya, ada siklus gitu ya. Ini kan kita lihat ini di sini ada siklus, ini ada siklus ya, di sini ada siklus. Jadi kalau kita lihat view-nya itu kira-kira seperti itu gitu. Ada siklus di dalam siklus ya. Jadi tiap-tiap siklus nanti di dalamnya juga menerapkan siklus lagi gitu ya, atau mengimplementasikan siklus lagi. Untuk prosesnya visualisasinya seperti ini ya. Jadi tetap dari planning, kemudian analisis ya. Cuman kalau tadi kan dia prototype ya. Kalau contoh pada RAD tadi, tapi contoh pada agile ini dia dalam bentuk sprint gitu ya. Jadi analisis, desain, implementasi, hasil ya dilakukan lagi sprint lagi ya, dilakukan sprint lagi ke sini ya. Kemudian lakukan lagi analisis, desain, implementasi ya, hasil sprint 2 ya. Kemudian jika mau dilakukan lagi sprint yang berikutnya atau sprint 3 gitu ya, misalkan di sini ada sprint lagi 3 gitu. Lakukan lagi analisis, desain ya, nanti ada juga hasilnya hasil sprint 3 gitu ya. Misalkan dan seterusnya gitu ya. Jadi siklusnya seperti itu kalau menerapkan pada konsep agile ya. Kemudian beberapa faktor ya atau strategi di dalam pemilihan metodologi ya.
Jadi kita sebelum menerapkan atau kita mau mengimplementasikan metodologi yang mau digunakan, ya kita perlu melihat dulu faktor-faktornya atau beberapa faktor yang mempengaruhi. Ya. Yang pertama kejelasan pada requirement user, ya kebutuhan pengguna. Kita lihat dulu kebutuhan pengguna. Tadi ya kalau kita lihat misalkan dia dalam skala yang besar atau dia hanya dalam skala yang kecil ya atau skala sedang, kira-kira kita bisa terapkan yang mana gitu. Dari pemahaman beberapa metodologi yang sudah kita pahami tadi gitu ya. Kemudian kita lihat familiarity dengan teknologinya, kemudian kompleksitas sistemnya ya, kehandalan sistem, kemudian time schedule ini juga penting ya. Dilihat dari waktu ya. Kalau misalkan apakah waktunya terikat atau waktunya fleksibel ya kita bisa terapkan metode yang mana gitu. Kemudian schedule yang visibilitas ya. Ini berkaitan dengan poin yang sebelumnya tadi ya. Ini beberapa faktor atau strategi di dalam pemilihan metodologi ya teman-teman. Kemudian ini saya ambil juga matrik dari Pak Romi ya. Ini bisa kita sebagai pertimbangan juga kalau mau menerapkan menerapkan dari pemilihan metodologi. Ini bagus juga ini dari matrik ini ya. Misalkan kita lihat dari apakah user requirement-nya clear atau unclear gitu ya. Kalau dia unclear ya, yang pertama ini ya. Kalau dia unclear ya kira-kira yang lebih cocok yang mana ya? Yang excellent ada prototyping. Ya. Prototyping tadi nggak masuk di ini ya. Jadi yang ini RAD ya. Ini structure design. Ini yang agile ya. Jadi yang tidak saya ini kan. Nah, ini kita bisa lihat ya. Gambarnya kalau waterfall nggak cocok gitu ya. Paralel juga kurang cocok ya. Berarti dia memang tidak cocok dengan yang konsep structure design gitu ya. Dia tidak cocok yang di sini. Kemudian kita bisa lihat menggunakan PES atau prototyping ya bisa ya. Atau lebih baik prototyping kalau dia menggunakan konsep RAD gitu ya. Kalau agile lebih cocok lagi ya. Mau menggunakan XP atau Scrum lebih sangat cocok gitu. Kita lihat dari kebutuhan usernya dulu tadi ya. Kemudian dari unfamiliar teknologi ya, poin yang kedua. Yang cocok lebih cocok yang mana gitu ya. Ada yang good, ada yang excellent ya. PES bisa ya, prototyping, XP atau Scrum ya. Kemudian kompleksitasnya ya, reliable-nya, kemudian time schedule-nya, dan yang terakhir schedule visibility. Nah, ini kita bisa lihat dari sini. Kira-kira lebih banyak gitu ya, good-nya atau excellent-nya yang mana gitu dari beberapa faktor ini. Ini akan ada berapa faktor nih? Ada 6 faktor ya. Jadi dari 6 faktor itu kalau kita matrikskan ke dalam beberapa metodologi, ya, kira-kira dia lebih bagus yang mana ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ya kita bisa pertimbangan untuk 3 ini kayaknya ya. Dari prototyping, XP atau Scrum ya lebih cocok ke agile ya. Karena itu tadi ya metode makin lama makin berkembang ya sehingga lebih bisa diadaptasikan di beberapa faktor gitu ya. Kan waterfall itu sudah lama sekali ya traktor design. Jadi dari yang lama sekali metodologi yang sudah lama sekali sampai dengan yang terbaru agile ya. Oke, sedikit kesimpulan ya di akhir ya. Yang sudah kita pelajari untuk SDLC. Pekan depan insya Allah udah masuk di subbab yang baru lagi ya. Jadi pengertian sistem analis ya, kemudian sistem development life cycle ya, ada planning, analisis, design dan implementation ya. Kemudian beberapa sistem development methodologies ya. Jadi ada structure design ya, kemudian rapid application development dan agile development ya. Itu yang sudah kita pelajari di SDLC ya pada part yang pertama dan part yang hari ini. Sampai di sini teman-teman ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ya, udah selesai ya. Oke, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan teman-teman semua? Sambil saya lanjutkan untuk absensinya ya. Bayu Abdiar. Hadir, Bu. Nur Solihin. Hadir, Ibu. Dimas Bayu Adiputra.
Hadir, Bu. Inani. Bu. Fadil Saputra. Fadil Saputra. Hadir, Bu. Arif. Hadir, Bu. Kemana Fadil? Kok lama? Mana Fadil? Ya, Bu. Kemana tadi kok lama dipanggil? Enggak, Bu. Layar HP-nya terputar-putar, Bu. Enggak kepencet mic-nya, Bu. Oke. Arif Triyono. Hadir, Bu. Hani Purwanti. Izin masuk Ibu untuk Hani tadi dia mengabarkan kalau daerah rumahnya mati listrik, jadi terkeluar dari Zoom. Oh ya. Hani Purwanti ya. Sempat masuk berarti tadi ya. Iya Ibu, tadi ada orangnya on cam juga kok. Muhammad Gilang Firmansyah. Hadir, Bu. Fitriana Lestari. Hadir. Maulidia Cahyan Diningrum. Hadir, Ibu. Sarvina. Hadir, Ibu. Ardinal Arif. Hadir, Bu. Umu Radiah. Umu Radiah. Hadir, Bu. Faradiba. Hadir, Ibu. Heldi Handoko. Hadir, Bu. Tegar Ramadan. Hadir, Bu. Rizky Chandra. Hadir, Ibu. Semangat nih. Aditya Putri. Hadir, Bu. Salam Aulia. Hadir, Bu. Farah Fadilah. Hadir, Bu. Vikalis. Vikalis Armonanda. Syamsuri Effendi. Hadir, Bu. I Gede Darmayana. Hadir, Bu. Agnes Tia. Hadir, Bu. Galuh Parwati. Hadir, Bu. Irwansyah. Hadir, Bu. Nita Riswanti. Hadir, Bu. Ananda Putra. Hadir, Bu. Muhammad Rizky Arya. Ya, hadir. Rizky Rianti. Hadir, Bu. Hadriani Aulia. Hadir, Ibu. Ari Satria Darmawan. Hadir, Bu. Abdillah Nurido. Hadir, Bu. Disweni. Hadir, Bu. Muhammad Rezik Fadilah. Hadir, Bu. Kurnia Alfiana. Hadir Bu. Rizky Ananda. Hadir, Bu. Syafrina. Hadir, Ibu. Banu. Hadir, Bu. Destiara. Hadir, Bu. Rido Fahriza. Hadir, Bu. Muhammad Ibnu Alfarezi. Hadir, Bu. Oke, teman-teman sekali lagi saya ada yang mau disampaikan atau ditanyakan teman-teman? Bu, saya belum dipanggil. Tadi, Bu. Siapa belum dipanggil?
Saya, Bu. Saya juga, Bu. Siapa? Muhammad Ali. Muhammad Ali ini kelas apa? A atau B? Kelas A, Bu. Kelas A. Berapa absennya? 021, Bu. Oh iya. Belum selesai ya. Muhammad Ali. Muhammad Ali udah tadi saya panggil di awal. Nggak ada. Nggak Tadi jawab. saya reconnecting, Bu. Terkeluar tadi, Bu. Nanti dulu ya yang konfirmasi ya. Saya selesaikan yang lain dulu. Muhammad Reno Faza. Muhammad Reno Faza. Muhammad Eko Prasetyo. Hadir, Bu. Hadir. Gracela. Aska Hadir, Ibu. Aziza. Muhammad Rizwan. Hadir, Bu. Muhammad Dinaudio. Hadir, Bu. Ahmad Zaki. Hadir, Bu. Dedi Wahyudi. Dedi Wahyudi. Sudah ya. Kenapa tadi? Siapa tadi? Siapa tadi yang konfirmasi? Saya, Bu. Kenapa Ali? Tadi terkeluar, Bu. Jadi baru masuk Berapa lagi. lama? Nanti lain kali konfirmasi ya. Iya, Bu. Saya malas kalau sudah dicoret-coret di ini lagi. Mana Muhammad Ali? Mana Ali? Saya, Bu. On cam nggak kamu? Ya, oke. Ya, cukup ya teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi pekan depan dengan subbab yang berikutnya. Jika tidak ada yang disampaikan lagi atau ditanyakan, terima kasih untuk waktunya, kerjasamanya ya. Dan saya tetap berharap teman-teman semua self controlnya masing-masing ya. Tetap dengan memperhatikan ya, saya nggak mungkin mengontrol semuanya satu persatu dan memberikan wejangan seperti anak siswa lagi ya, karena kalian sudah mahasiswa bukan siswa ya. Jadi tetap saya harapkan self controlnya ya buat kalian, kalau kalian berpikir bahwa ya ini penting buat masa depan saya ya, gitu ya. Untuk nanti saya sampai di akhir perkuliahan saya ya, saya pikir kalian semua bisa ini semua sendiri ya, mengontrol dirinya masing-masing ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Banyak Ibu. Ya kesehatan Ibu. Waalaikumsalam Ya, kesehatan warahmatullahi ya. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.